Kebaikan dan kemurahan Tuhan menghantarkan kami dari negeri kami yang jauh. Kami berada di Kairo, Mesir ini dalam rangka mengunjungi sejarah perjalanan kitab suci kami yang kami yakini akan terus membangkitkan iman percaya kami. Dan saat ini kami berada di rumah Tuhan, gereja sampah di Kairo, Mesir. Kami ingin beribadah, kami ingin memuji Tuhan. Biarlah Engkau catatkan peristiwa ini, Engkau rekam peristiwa ini, sehingga ini menjadi kesaksian bagi kami, bagi banyak orang, betapa Tuhan berkarya dengan dahsyat lewat orang-orang yang sederhana. Terima kasih, kami ingin mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ambilkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika bisa membuka Alkitab atau gadgetnya, Matius pasal 5 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adalah sebuah kebahagiaan kita bisa ada di tempat ini, kita dapat menikmati ibadah di ruang gereja yang dikenal oleh seluruh dunia, disebut gereja sampah, yang memiliki kapasitas yang besar dan memiliki histori yang cukup membuat kita semua terkaget-kaget betapa daerah ini adalah dimukimi 50.000 lebih masyarakat Mesir atau penduduk Kairo, yang sebagian besar mereka adalah pemulung, pekerja sampah, petugas kebersihan, sehingga dikenallah daerah ini adalah daerah persampahan. Dan dengan cara Tuhan, gunung batu yang begitu besar, yang begitu terjal ini, justru Tuhan bekerja dengan caranya. Kita tidak tahu bagaimana ini harus bisa terjadi. Jadilah gereja ini. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan yang kita dengar ini, kenapa Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin? Jarang sekali manusia menyebut bahwa orang miskin itu berbahagia. Sehingga banyak orang mengejar tidak mau menjadi orang miskin, atau bahasa lain mengejar ingin menjadi orang yang kaya. Hanya Tuhan yang menyebut berbahagialah orang yang miskin. Miskin di hadapan Allah, walaupun dia kaya tetapi dia merasa tidak punya sesuatu. Tetapi kita seringkali kita belum punya apa-apa, malah kita merasa jadi orang kaya, menjadi orang yang sangat perlu dihargai, menjadi orang yang sangat perlu diposisikan sebagai orang penting. Tetapi firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang miskin. Miskin di hadapan Allah. Sekalipun kita mungkin memiliki pangkat, di sini ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mungkin kita semua memiliki status sosial yang berbeda-beda. Tetapi mari kita bercermin kepada firman ini supaya kita tetap menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Harus tetap miskinlah di hadapan Allah. Karena orang yang miskinlah bisa merendahkan diri. Orang yang miskinlah dia bisa selalu memberi sekalipun dia mungkin berkekurangan. Orang yang miskinlah yang selalu bisa menghormati orang lain walaupun strata sosialnya mungkin lebih rendah dari dirinya. Karena dia merasa adalah orang miskin. Kenapa disebut berbahagia orang yang miskin? Ada alasannya. Sebab dikatakan karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi bukan orang kaya yang menurut ukuran dunia, tetapi orang yang miskin di hadapan Allah. Karena orang yang miskin itu selalu ingin mencari, selalu ingin merendahkan hati, selalu ingin rindu bersekutu di hadapan Tuhan, selalu ingin berkorban. Banyak manfaat jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita dibawa kepada satu titik terendah
untuk masuk kepada satu titik yang tertinggi, yaitu kerajaan surga. Bukankah impian kita semua adalah kerajaan surga? Saya sendiri, impian saya bukan dunia ini, bukan tempat yang paling luks, yang paling hebat di dunia ini. Karena mungkin kita sudah banyak negara yang kita lihat, yang kita jalani. Tetapi satu titik yang harus menjadi tumpuan hidup kita adalah surga yang kekal. Karena itu jadikan keadaan kita, kedatangan kita, kunjungan kita di Mesir ini sudah melihat banyak peristiwa yang dialami oleh para sejarah-sejarah Alkitab, termasuk Yesus Kristus yang harus diungsikan dari Nazaret, disembunyikan selama 3 bulan 10 hari di gua dari ancaman kematian. Yang saat itu begitu beringatnya seorang raja yang ingin membunuhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jadikan tujuan hidup kita, semua yang kita lewati ini, untuk mendekatkan kita, untuk mempersiapkan kita kepada surga yang kekal. Kitalah yang mempunyai surga itu. Kalau kita menjadi orang yang miskin, masih miskin, orang yang miskin itu miskin akan firman Tuhan, ingin terus belajar, miskin terus akan perjumpaan dengan Tuhan, maka ingin terus beribadah. Tuhan akan menolong memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian untuk kita berdoa. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan seikhlas kita, serela kita, tentu yang terbaik yang bisa kita beri. Kita akan memberi persembahan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Haleluya. Kita naikkan pujian.